arus kas adalah bagian dari laporan keuangan atau suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Tujuan dari laporan arus kas yaitu adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Metode pembuatan laporan cash flow. Ada dua metode untuk membuat laporan cash flow, yaitu metode langsung direct method dan metode tidak langsung indirect method. 1. Direct method. Pada metode langsung merupakan metode membuat laporan cash flow dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya, aktivitas operasional dibedakan akun sendiri-sendiri seperti akun beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan kerugian, utang, dan sebagainya. Sehingga metode ini lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan. Untuk membuat laporan cash flow dengan metode ini, Anda harus menyiapkan buku kas bank dan buku kas kecil. Selanjutnya Anda dapat memilih. 2. Indirect method. Berbeda dengan metode langsung, metode tidak langsung memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, karena datanya sudah tersedia langsung dalam perusahaan, maka metode ini lebih mudah dibandingkan metode langsung. Dalam metode ini, arus kas, operasi, investasi, dan pendanaan disusun berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Untuk melakukan pemeriksaan silang antara buku kas bank, rekening koran, bobol cek, atau buku kas kecil. Cara menghitung kenaikan dan penurunan kas. Langkah pertama untuk membuat laporan cash flow adalah menghitung kenaikan untuk penurunan kas perusahaan. Untuk menghitungnya, Anda dapat melihat neraca pada akun kas. Selain itu, Anda juga dapat menghitung kenaikan dan penurunan kas dengan melihat buku kas bank dan buku kas kecil. 2. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Kas digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Pada langkah kedua ini, Anda harus memisahkan kas yang khusus untuk kegiatan operasi, kemudian hitunglah jumlahnya dan buatlah laporan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi dan laporan cash flow. Langkah ketiga ini sama dengan langkah kedua, hanya saja yang membedakan jenis kegiatannya yakni kegiatan investasi. Kegiatan investasi misalnya pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Perhatikan kegiatan investasi yang dilakukan pada periode berjalan dan hitunglah berapa jumlah kas bersih yang digunakan. Yang keempat, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Untuk melakukan perhitungan, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. 5. Hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas. Langkah terakhir yakni menghitung penggunaan dan penerimaan kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berdasarkan GAAP, bunga yang dibayarkan dapat dilaporkan sebagai satu unsur pembiayaan saja atau elemen pembiayaan atau elemen investasi, 2 elemen pembiayaan atau elemen operasi, 3 hanya elemen operasi. Aktivitas operasi, item laporan laba rugi cash flow, from sale of goods or service, from interest received and dividend received. Cash outflows to suppliers for inventory, to employee for wages, to government for taxes, to lenders for interest, to other from expense. Aktivitas investasi, perubahan dalam investasi dan aset tidak lancar, yaitu 1. From sale of property, plant and equipment, 2. From sale of investment in the debt or equity securities of other entities, 3. From collection of principal amounts to other entities. Cash outflows, to purchase property, plant and equipment, to purchase investment in debt or equity securities of other entities, to make loans to other entities.
aktivitas pendanaan atau perubahan kewajiban dan ekuitas tidak lancar. 1. From sale of ordinary shares. 2. From issues of long debt, bonds and notes. Cash outflows. 1. To shareholders as dividend. 2. To redeem long-term debt of required ordinary shares, treasury shares. Next, di sini ada contoh laporan arus kas. Perubahan aset lancar non tunai. Ketika saldo biaya dibayar di muka meningkat, kas yang dibayarkan untuk biaya lebih tinggi daripada biaya yang dilaporkan berdasarkan basis akrual. Perusahaan mengurangi kenaikan dari laba bersih untuk mendapatkan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Jika biaya dibayar di muka menurun, biaya yang dilaporkan lebih tinggi dari biaya yang dibayarkan. Perubahan akun liabilitas lancar non tunai. Ketika hutang dagang meningkat, perusahaan menerima lebih banyak barang daripada yang sebenarnya dibayar. Kenaikan tersebut ditambahkan ke laba bersih untuk menentukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Ketika hutang pajak penghasilan menurun, beban pajak penghasilan yang dilaporkan pada laporan laba rugi lebih kecil dari jumlah pajak yang dibayarkan selama periode tersebut. Penurunan tersebut dikurangkan dari laba bersih untuk menentukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Arus kas bebas menggambarkan uang tunai sisa dari operasi setelah penyesuaian untuk belanja modal dan dividen. Next, di sini ada rumusnya. Tahap membuat laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. 1. Hitung kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dengan menyesuaikan setiap item dalam laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Yang kedua, perusahaan hanya melaporkan kelas utama dari penerimaan kas operasi dan pembayaran kas. Yang ketiga, untuk kelas-kelas utama ini selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas adalah kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Berikut adalah contoh tahap membuat laporan arus kas. Berikut adalah rumus untuk menghitung pembayaran tunai untuk beban operasi menggunakan metode langsung. Next, ada rumus untuk menghitung pembayaran tunai untuk pajak penghasilan menggunakan metode langsung. Lalu selanjutnya ada cara menggunakan worksheet untuk menyiapkan laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Langkah mempersiapkannya worksheet. 1. Masukkan di bagian akun laporan posisi keuangan, akun laporan posisi keuangan dan saldo awal dan akhir mereka. 2. Masukkan dalam kolom rekonsiliasi lembar kerja data dan menjelaskan perubahan dalam laporan posisi keuangan akun selain kas dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas. 3. Masukkan di garis kas dan di bagian bawah lembar kerja kenaikan atau penurunan kas. Entry ini harus memungkinkan total kolom rekonsiliasi sesuai. Kesamaan. Perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan berdasarkan GAAP dan IFRS harus menyiapkan laporan arus kas sebagai bagian integral dari laporan keuangan. Baik IFRS atau GAAP mensyaratkan bahwa laporan arus kas harus memiliki 3 bagian utama: operasi, investasi, dan pembiayaan bersama dengan perubahan kas dan setara kas. Mirip dengan IFRS, laporan arus kas dapat disusun dengan menggunakan metode tidak langsung atau langsung berdasarkan GAAP. Sebagian besar perusahaan memilih untuk menggunakan metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Perbedaan. Definisi setara kas yang digunakan dalam GAAP mirip dengan yang digunakan dalam IFRS. Perbedaan utama adalah bahwa situasi tertentu cerukan bank dianggap sebagai bagian dari kas dan setara kas berdasarkan IFRS atau yang tidak berlaku dalam GAAP. Berdasarkan GAAP, cerukan bank diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas dan dilaporkan sebagai kewajiban dalam laporan posisi keuangan. IFRS mensyaratkan bahwa aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai dikeluarkan dari laporan arus kas. Sebaliknya, aktivitas non-tunai ini harus dilaporkan di tempat lain. Persyaratan ini ditafsirkan bahwa aktivitas investasi dan pendanaan non-kas harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, bukan dalam laporan keuangan. Di bawah GAAP, perusahaan dapat menyajikan informasi ini di depan laporan arus kas. Slide terakhir, ada satu area di mana terdapat perbedaan substansial antara IFRS dan GAAP terkait dengan klasifikasi bunga, dividen, dan pajak. Tabel berikut menunjukkan perbedaan antara kedua pendekatan tersebut.